Ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita setiap saat kita, Allah juga tambahkan berlipat nikmat di dalam kita menjalani kehidupan ini, sehingga ya berbekal nikmat tersebut mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang selalu berbahagia, insya Allah. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat hingga hari ini kita kembali dijumpakan di dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil di dalam pertemuan kita kali ini. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat ya, yang mana nasihat ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau mendapatkan pesan dari Rasulullah tentang beberapa nasihat gitu ya. Abu Dzar, nah, sebelum kita masuk kepada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, sedikit ya tentang Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, ya kalau kita mengulik ya, di dalam mengulik kesannya kayak detil banget ya, mengintip sekilas gitu ya tentang beliau di dalam sebuah kitab yang fenomenal, yaitu Ar-Rijal Haula Rasul betul ya, karangannya Khalid Muhammad Khalid. Di sana disebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari dulunya adalah beliau seorang yang sebelum masuk Islam ya, beliau adalah berasal dari suku Ghifar, yang mana suku Ghifar itu terkenal sebagai perompak. Jadi tinggalnya itu di wilayah Jazirah Arab yang strategis dengan wilayah-wilayah perdagangan. Nah, makanya kenapa untuk menjaga kestabilan kehidupan mereka gitu ya, mereka mata pencahariannya adalah dengan merampok gitu. Tapi takdir Allah gitu ya, memberikan hidayah kepada Abu Dzar, sehingga Abu Dzar melakukan safar ke Mekah gitu ya, setelah perjalanan panjangnya beliau gitu di dalam pencarian Tuhan gitu ya. Akhirnya beliau mendengar kabar tentang Rasulullah dan beliau ke Mekah waktu itu gitu, dan akhirnya Allah takdirkan bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat gitu ya. Dan Abu Dzar juga dalam kepribadiannya itu sangat ini ya, kalau istilahnya tuh talak 3 gitu sama dunia gitu. Jadi makanya dikisahkan di dalam kehidupan beliau setelah masuk Islam sampai bahkan wafatnya, itu beliau tidak pernah menjabat sebagai gubernur gitu ya, yang jabatan-jabatan seperti itu, karena memang beliau menghindari itu gitu ya. Beliau menghindari itu, bahkan saking nggak tahu ini disebut berlebihan apa enggak, tapi di dalam sirah disebutkan saking menjaganya beliau bahkan yang tadinya bersahabat akrab dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika sahabat yang lain menjabat sebagai gubernur dan sebagainya, dulu kamu temanku gitu. Tapi ketika engkau sebagai pejabat bukan temanku lagi. Tapi ya itulah prinsip ya, itu prinsip yang beliau ini kan gitu. Tapi ya tidak lain tidak bukan dalam rangka ini kehati-hatian lah, insya Allah seperti itu ya. Makanya diceritakan juga sampai akhir hayat beliau gitu ya, beliau
ini meninggal di tengah gurun, dan memang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya bahwa akan ya salah satu di antara kita hari ini kata Rasulullah gitu akan ada yang meninggal di tengah gurun yang disaksikan oleh segerombolan orang beriman, sekumpulan orang beriman begitu, dan ternyata itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari begitu. Ya, itulah cerita sekilas tentang Abu Dzar. Nah, kita kembali kepada tujuan utama kita, yaitu membahas tentang apa sih pesan Rasulullah kepada Abu Dzar gitu kan. Ya, ada ya beberapa sahabat mendapatkan pesan khusus gitu ya. Kemarin kita bahas tentang Muadz bin Jabal gitu, yang sebetulnya banyak pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muadz gitu. Hari ini kita bahas tentang pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya. Jadi kata Abu Dzar, kekasihku gitu ya. Beliau menyebut Rasulullah itu sebagai kekasihnya. Kekasihku gitu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika berpesan kepadaku gitu ya. Beberapa butir gitu. Yang pertama katanya gitu kan, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka seperti itu ya. Ya kita tahu gitu kan kita sebagai sesama muslim gitu kan, ada kalanya gitu kan, teman-teman kita berada di tengah teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, di saat itu sebagai kita yang sesama muslim ini, dan di mana sesama muslim itu adalah bersaudara, ya bantulah mereka yang membutuhkan, karena memang itulah kewajiban kita dan itu hak mereka yang membutuhkan gitu. Karena namanya roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah ya. Ketika melihat teman kita yang memang kesusahan gitu ya, yang memang kesusahan gitu ya kita bantu gitu. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta gitu, tapi mereka yang memang sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tapi memang ya belum terpenuhi gitu ya itu. Jadi bukan orang yang meminta-minta catatannya gitu. Dan kemudian dikuatkan di hadis lain bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya dia gitu, terutama di akhirat nanti kan seperti itu. Itu ya, yang pertama pesan dari Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah lihatlah ke bawah gitu ya. Lihatlah ke bawah dalam perkara dunia gitu. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya tentang kekayaan dan sebagainya gitu ya, untuk kemudian menimbulkan rasa syukur gitu kan, ya kita apalagi yang harus kita lakukan selain kita menyadari diri bahwa memang inilah yang Allah kasih dan ternyata masih banyak gitu. Mereka-mereka yang secara strata masih di bawah kita gitu ya, dalam rangka apa? Memunculkan syukur gitu kan. Manusia itu kan tabiatnya tuh kurang ya gitu. Dalam perkara dunia itu kan punya nafsu ya. Nafsu yang mana nafsu itu cenderungnya adalah ya ke arah negatif gitu. Ketika melihat perkara dunia itu ke atas terus begitu ya, akan selalu haus dan syukur itu mustahil keluar dari lisan kita kan seperti itu gitu. Makanya di sini pesan Rasulullah gitu kan, selalulah lihat ke bawah dalam perkara dunia supaya ya rasa syukur kita besar di situ gitu atas nikmat yang telah Allah berikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyambung silaturahim, ya kan? Menyambung silaturahim ya. Untuk saya pribadi ini berat itu ya. Karena ya kita mengutip juga di hadisnya Rasulullah yang lain ya, yang ya kita sering dengar di kalangan anak-anak TPA bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim ya. Ya tidak masuk surga mereka yang memutuskan silaturahim gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim. Digiring sama Allah untuk itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang tadi saya sebutkan, memperbanyak melafazkan atau berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim gitu ya. Ini untuk penyadaran ya, untuk penyadaran diri kita bahwa manusia ya kan, manusia itu diadakan gitu ya. Manusia itu diadakan, setelah diadakan gitu
kok ya berani-beraninya sombong gitu kan, ya kan. Padahal dia mengadakan diri sendiri aja nggak bisa gitu kan. Nah di sini makanya, penting sekali ya, zikir ini untuk dirutinkan supaya apa, supaya kesombongan atau keangkuhan, kepongahan ya, kepongahan yang, mencokol di dalam, diri kita, di dalam jiwa kita itu kemudian tersadarkan gitu ya. Tentu saja zikirnya bukan hanya di lisan ya, sembari meresapi apa sih makna la haula wala quwata illa billah ini gitu kan. Tidak ada daya, kekuatan yang mana itu selain daripada yang lain ya, kecuali ya hanya Allah yang punya gitu kan gitu. Dan kita sangat bersandar dengan itu gitu kan. Itu makanya ya mari kita sama-sama gitu ya, merutinkan ini ya, dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa menyadarkan hati-hati kita yang mungkin, ada kalanya merasa wah gitu, merasa, benar sendiri, merasa, ya sok-sok yang sebagainya gitu, menyadarkan itu gitu bahwa semua itu Allah loh yang punya gitu kan, semua itu Allah loh yang punya kehendak gitu. Kalau Allah nggak bilang iya, kalau Allah nggak bilang jadi, ya nggak mungkin gitu ya kan, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan kita ya untuk kemudian selalu tersadar dan bisa merutinkan zikir ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke selanjutnya, saya lupa yang ke berapa. Yang ke selanjutnya adalah berkata benar meski pahit ya. Ini juga butuh perjuangan ya. Lisan-lisan kita yang setiap saatnya berbicara tanpa henti gitu kan, apalagi kita yang sebagai seorang wanita ya kan gitu, yang mana punya katanya gitu kan, di dalam sebuah penelitian kita punya 20.000 kata yang harus dikeluarkan per hari gitu kan. Mari kita sama-sama gitu ya, 20.000 kata itu mudah-mudahan bermanfaat yang keluar itu ya, bukan apa namanya, kata-kata yang buruk gitu. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa menggiring kata-kata yang 20.000 itu untuk ini ya, gitu, untuk, melaksanakan wasiat ini, yaitu berkata benar meski pahit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah giring ya, semoga Allah giring lisan-lisan kita ini gitu ya, yang cenderung atau yang punya kecondongan ke sana gitu ya, ke sana dalam artian adalah, menggibah, kemudian berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya, semoga Allah condongkan lidah ini gitu dalam rangka untuk melaksanakan wasiat ini, yaitu berkata baik meski pahit gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak takut celaan di dalam melaksanakan dakwah. Berat ya memang ya. Insya Allah gitu ya. Di dalam menegakkan kebenaran itu sudah sangat lazim akan ada penentangan dan sebagainya seperti itu. Selayaknya kita sebagai seorang muslim yang mana di pundak-pundak kita gitu kan, suka tidak suka itu sudah tersemat bahwa kita memang wajib ya menyampaikan kebenaran itu, dalam artian mungkin bahasa beratnya adalah dakwah gitu, Masya Allah. Nah, sebagai kita yang sudah mengikrarkan diri gitu ya, untuk bergabung di dalam majelis ini gitu ya, ya mari kita sama-sama kuatkan gitu ya, kuatkan hati, kuatkan raga kita juga di dalam ya namanya kebaikan ya, ketika disampaikan ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk kemudian istiqomah di jalan ini sampai menghadapnya tentu dalam kondisi husnul khotimah. Ya kembalilah mengutip yang pernah disampaikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani ya, Masya Allah. Sering saya mengutip perkataan beliau, Masya Allah, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sudah meninggal belum ya? Wallahu a'lam ya. Hafizahullah, hafizahullah. Apa namanya, beliau pernah menyampaikan bahwa, jalan dakwah ini panjang gitu dan lama gitu ya. Kita sebagai, pelakunya gitu ya, tidak kemudian diwajibkan untuk sampai akhir ya dari jalan ini gitu. Tapi kita diwajibkan untuk, menyelesaikan hidup kita atau istiqomah gitu ya, sampai akhir itu di dalam di tengah-tengah jalan ini, walaupun masih di tengah-tengah gitu ya, setidaknya kita nggak keluarlah dari jalan ini, seperti itu. Seperti itu ya, pesan beliau tentang,
wilayah dakwah ini gitu. Bismillah. Semoga Allah juga giring kita ya, tuntun langkah-langkah kita untuk selalu di dalam perjalanan ini ya, perjalanan yang memang Allah gaungkan ya, yang kemudian bahkan binatang dan semuanya berzikir atau berdoa untuk kita ya, yang mana selalu di dalam yang selalu menggaungkan ini ya, menggaungkan dakwah ini gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia. Ini sentilan juga buat saya sih, yang masih banyak kekurangan, yang selalu minta tolong sana sini ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak bergantung kepada manusia. Selagi kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan, ya mari kita sama-sama penuhi itu gitu ya. Karena sekali lagi sandaran itu hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian ketika misalnya kita butuh bantuan seyogyanya gitu kan, bantuan itu sekedarnya saja gitu, dan ya semoga Allah kuatkan kita juga untuk melaksanakan ini juga ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya dengan sanad yang sahih, dan beberapa perawi lainnya juga termasuk Imam Ahmad juga di dalam musnadnya juga menyampaikan hadis ini. Demikian. Semoga nasihat ini bisa kemudian membuat kita mengupgrade lagi ya segala kekurangan-kekurangan yang masih terjadi gitu ya. Dan mohon maaf lahir batin untuk diri saya pribadi yang masih sangat jauh dari kriteria ini gitu, dan apalagi terkait tentang tidak bergantung pada manusia itu sentilan berat buat saya. Mohon maaf lahir batin sekali. Kemudian mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya bisa melaksanakan wasiat ini satu per satu ya, sehingga titel bisa disebut titel atau tahap atau tingkatan sebagai seorang yang beriman yang kafah itu kita bisa dapatkan itu ya, sehingga sebagai manusia yang baik, kok jadi ngaco bacanya. Ya, semoga dengan kita melaksanakan wasiat ini gitu ya satu persatu, Allah giring kita terus di dalam jalan kebaikan ini, dan menjadi umatnya Rasulullah yang Rasulullah cintai, karena ini juga kan wasiatnya dari Rasulullah kan gitu. Itu juga kita dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf lahir batin, sekali lagi kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.